Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai yang ke-17. Judul renungan kita pada hari ini adalah menghibur dan menegur. Dalam sebuah rapat panitia perayaan gerejawi, beberapa peserta mengusulkan agar mencari seorang pendeta yang lucu sebagai pembawa firman. Namun seorang peserta rapat berdiri dengan berani untuk menolak usulan itu. Apa tujuan kita mencari pendeta yang lucu? Apakah firman Tuhan itu lelucon? Undang pelawak saja supaya dijamin lucu, ujarnya. Alih-alih dipahami sebagai media belajar yang menyatakan teguran yang membawa hidup pada pertobatan. Fungsi khotbah seringkali bergeser menjadi media hiburan. Khotbah yang lucu pun lebih disukai daripada khotbah yang menyatakan ajaran kebenaran. Kabar baik yang menjadi inti pengajaran Allah sering dijadikan alasan supaya isi khotbah senantiasa berisi penghiburan, pengharapan, mujizat, janji berkat, dan jaminan damai sejahtera. Memahami firman Tuhan sebagai penghibur dan memberi kekuatan bukanlah pemahaman yang salah. Namun bukan berarti firman Tuhan selalu berisi lelucon. Sisipan lelucon sah-sah saja dipakai. Tapi khotbah yang berisi penghiburan sejati bukan pertunjukan lelucon yang mengesampingkan pesan utama tentang kehendak Allah demi kepuasan pendengarnya. Firman dipakai Allah sebagai pembimbing yang mengarahkan kita kepada pengajaran yang benar, mengerti kesesatan, mengoreksi moral yang keliru, dan menolong kita hidup dalam kesalehan. Pengajaran dan pendidikan inilah penghiburan sejati yang harus diperhatikan oleh orang yang percaya sebagai bekal untuk menghadapi tantangan zaman. Bukankah pengharapan akan hidup kekal merupakan penghiburan yang tiada tanding? Karya keselamatan bagi manusia adalah tindakan yang serius. Jangan menanggapinya sebagai lelucon. Ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana seorang bisa menjadi teladan bagi sesamanya. Ya. Bacaannya diambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai yang ke-17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekuranku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang yang jahat, penipu akan bertambah jahat dan mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang selalu engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang-orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, ayat 10 ini bicara tentang keteladanan seorang mentor. Surat ini kan ditujukan ke Timotius sebagai anak didik Paulus. Dan Paulus pengen Timotius itu meneladani daripada kehidupan Paulus. Keteladanan menjadi suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya pada Tuhan. Supaya mereka bisa jadi contoh bagi mereka yang belum percaya pada Tuhan. Saudara, seringkali firman Tuhan sulit masuk. Tetapi begitu orang itu melihat, orang ini hidupnya bisa menjadi teladan. Melakukan perintah-perintah Kristus secara konsisten dalam kehidupannya. Maka orang ini akan membuat orang yang tidak percaya itu bisa tertarik tentang Kekristenan. Begitu ya. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya penderitaan apa sih yang dialami oleh Paulus di Antioquia, Iconium, dan Listra? Karena di ayat 11 kan dikatakan engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 1, 4, 5, 6, dan 19. Dikatakan gini, ayat 1, di Iconium pun kedua rasul itu, Paulus dan Barnabas maksudnya, masuk ke rumah ibadat orang Yahudi.
lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan Yunani menjadi percaya. Jadi mereka melakukan penginjilan di Ikonium. Ayat 4, tetapi banyak orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak pada orang Yahudi, ada pula yang memihak pada kedua rasul itu. Nah, ini terjadi sengketa ya. Ayat 5 dikatakan, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan para pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa. Nah, ini Paulus ternyata di Ikonium itu mengalami siksaan dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Jadi kedua rasul ini kena rajam. Ayat 6. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Jadi dari Ikonium pindah ke Listra. Tetapi tidak cuma sampai di sana ya. Ayat 19 ini dikatakan, datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka, lalu mereka apa? Melempari lagi, merajam lagi Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Saudara, demikian beratnya daripada seorang yang memberitakan Injil. Saudara pernah merasa enggak? Ketika kita sedang membicarakan kabar sukacita, seringkali ada banyak orang menghindar karena mungkin merasa tidak nyaman dengan topik-topik yang berhubungan dengan hal-hal rohani. Seringkali kalau kita misalkan di grup WA atau apa gitu ya, ada banyak orang yang mungkin terganggu dengan hal-hal yang bersifat rohani. Saya tidak mengerti terganggunya apa. Apa karena mereka tidak senang dosa-dosanya ditegur melalui firman Tuhan, atau mereka tidak mau memperbaiki perilaku mereka, tetap ingin hidup dalam keberdosaan mereka, sehingga mereka merasa tidak nyaman kalau dengar firman yang menegur tentang dosa. Atau mereka menganggap bahwa Yesus itu sangat-sangat mengganggu kehidupan mereka. Sehingga lebih baik Yesus itu tidak usah dibicarakan daripada dibicarakan, tetapi mereka tidak suka. Ada sih orang-orang yang seperti itu. Bahkan ada, sampai sekarang pun ada orang yang menganggap bahwa Yesus adalah tokoh mitos sehingga apapun yang dikatakannya tidak mempunyai relevansi apapun dan kredibilitas sejarah apapun dalam kehidupan masa kini. Ada juga orang yang berpendapat seperti itu. Ya, jadi ini si Paulus dan Barnabas ini mengalami penganiayaan yang luar biasa. Tetapi perhatikan baik-baik ayat 11 bagian terakhir ya. Semua penganiayaan itu kuderita, betul. Maksudnya dialami. Tetapi, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Saudara, Paulus telah mengalami stoning, rajam, bahkan hampir mati, tidak berdaya. Karena kalau dia berdaya, tidak mungkin dia sampai diseret. Ini faktanya dia ngomong sampai diseret ke luar kota. Itu menunjukkan bahwa Paulus ini benar-benar sudah lemes, tidak berdaya. Tetapi Tuhan itu melepaskan aku daripadanya. Jadi Tuhan masih berkenan untuk memakai Paulus sekalipun kondisinya itu sudah babak belur. Karena diajar oleh batu. Di stoning. Gitu ya. Ayat 12-13. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus akan menderita aniaya. Ini penting ya. Jadi 2 Timotius 3 ayat 12 ini menjelaskan seperti di Filipi 1 ayat 29. Artinya, bahwa penderitaan orang Kristen adalah satu paket dengan keselamatan yang diterima. Dan ini hati-hati ya, pengertiannya bukan harus menderita dulu baru diselamatkan, bukan. Tetapi efek dari kepercayaan kita kepada Kristus akan menyebabkan penderitaan dalam hidup kita. Ya contohnya kalau kita mau bersaksi kepada orang, atau menegur orang lain dengan firman Tuhan misalkan. Dan orang itu akan menjadi sangat tersinggung, tidak nyaman, sehingga kita dimusuhin dan tidak tidak dianggap atau kehadiran kita diabaikan. Nah seperti itu. Itu penderitaan yang mau tidak mau diterima oleh orang-orang yang pengikut Kristus. Lanjut.
Ayat 14, tetapi hendaklah kamu tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Saudara, dalam suatu kondisi yang sangat menderita seperti itu, banyak daripada kita untuk tergoda untuk tidak berpegang teguh pada kebenaran. Ya. Tapi firman Tuhan ngomong ini, sekalipun berpegang pada kebenaran itu penuh tantangan, firman Tuhan jelas menyatakan kita harus memegang teguh kebenaran. Saudara, misalkan kalau misalnya kita dulu sekolah ya, ngantuk, gak sempat belajar, misalkan hari itu ada ulangan dua kali atau tes 2 kali gitu ya, dalam satu hari hanya sempat belajar A, gak sempat belajar B, dan kita dalam hati semua para murid itu kan pengen mendapatkan nilai bagus pasti. Karena itu untuk khusus mata pelajaran B yang tidak dikuasainya itu, dia sangat-sangat tergoda sekali untuk nyontek. Pertanyaannya, pilih nyontek nilai bagus atau tetap berpegang teguh pada kebenaran tapi nilai jelek? Saudara, untuk jangka pendek mungkin pikir, oh dapat nilai bagus nyontek, guru nggak tahu kok. Pokoknya lulus dulu, kan gitu. Tetapi untuk jangka panjang, itu sangat tidak baik ya. Jangka pendek pun juga tidak ya. Karena apa? Itu membuat Anda untuk, wah ternyata gua nggak belajar pun, hanya ulangan 2 kan ya. Tes A, tes B, mata kuliah A, mata kuliah B misalkan. Ternyata nggak belajar pun nyontek aja oke. Berarti lain kali yang A juga nggak usah belajar nyontek kayak Isa kan. Nah ini membuat orang itu sampai jadi males gitu ya. Jadi Anda ketika berpegang pada kebenaran, itu sangat sering sekali mengorbankan dari kenyamanan kita atau rasa nyaman kita. Saudara, jikalau kita tidak pernah membaca Alkitab ya, maka berpegang pada kebenaran itu akan menjadi penghalang bagi kita. Nah, ngerti ya maksudnya ya? Karena yang menjadi pegangan kita itu firman Tuhan. Nah kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, itu pasti akan menjadi penghalang bagi kita untuk berpegang teguh pada kebenaran. Jadi berpegang teguh pada kebenaran itu adalah prinsip hidup orang Kristen. Jadi kalau misalkan hidup kita itu tidak berpadanan dengan kebenaran, atau tidak menyukai kebenaran, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kita jauh dari Tuhan. Hidup kita itu sembarangan, sakarep-karepnya sendiri. Dan tidak ada prinsip yang kita pegang teguh. Pokoknya menguntungkan saya, itu jalan itu tak ambil. Tapi kalau mau berpegang teguh pada kebenaran, itu adalah prinsip hidup orang Kristen. Harus, dalam kondisi apapun, harus tetap berpegang pada kebenaran. Nah, firman Tuhan mengatakan ini, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu, dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, ini penting sekali ya. Jadi kebenaran yang kita pegang teguh itu harus bersumber pada kitab suci. Tidak ada kebenaran di luar firman Tuhan. Jadi kitab suci bukan hanya sekedar pedoman hidup kita dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah menuntun kita. Firman Tuhan ngomong gini ya, yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Saudara, membaca kitab suci, tetapi tidak menuntun kita kepada kebenaran yang sejati, maka kita selamanya tetap terbelenggu oleh dosa. Hanya jika ketika kita berjumpa dengan Kristus melalui firman-Nya, maka kita bisa beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia sudah bangkit dari antara orang mati, Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita semua, bagi orang yang percaya kepada Dia. Saudara, sebenarnya apa yang Anda harapkan ketika Anda membaca kitab suci? Apakah Anda mengharapkan kata-kata bijak? Mungkin ada beberapa orang yang cuma membaca kitab suci itu di kitab Amsal atau Mazmur yang berisi tentang kata-kata bijak. Yaitu kalau misalkan cuma berhenti sampai di sana bermasalah ya. Karena orang itu cuma seneng kata-katanya, tetapi inti daripada apa topik utama yang dibicarakan dalam kitab suci itu apa? Itu mereka tidak catch the point. Ini bahayanya seperti ini. Merasa sudah membaca kitab suci, tapi tidak ngerti
arti dan inti firman Tuhan itu sebenarnya apa? Kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kedatangan Kristus, Kristus datang sebagai hakim, itu tidak pernah dibicarakan sama sekali. Repot. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, berikutnya kita akan sampai pada 4 fungsi dari kitab suci ya. Kitab suci ini ada fungsi yang pertama adalah pengajaran. Jadi jika kita tidak memiliki hati yang tunduk untuk diajar, maka sia-sialah waktu yang kita gunakan untuk membaca kitab suci. Saya ulangi ya. Jika kita tidak memiliki hati yang tunduk untuk diajar, maka sia-sialah semua waktu yang kita gunakan untuk membaca kitab suci. Poin yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Tidak setiap orang menyukai dirinya dipersalahkan. Tetapi dosa dan pelanggaran kita, ingat, tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kita bisa mengetahuinya dengan membaca kitab suci. Tuhan tahu segala keberdosaan kita. Tuhan tahu segala kenajisan kita. Itulah sebabnya kenapa kok firman Tuhan ini, fungsinya yaitu apa? Menyatakan kesalahan. Yang ketiga yaitu memperbaiki kelakuan. Jikalau Anda sudah merasa berdosa, apakah perilaku Anda tetap tidak berubah seperti ketika Anda sedang jatuh dalam dosa? Tentu saja tidak, bukan? Oleh sebab itu, ketika engkau ada pengakuan keberdosaanmu, tentang dosa dan pelanggaranmu, dan engkau sadar tentang hal itu, maka next step adalah memperbaiki kelakuan. Ada perilaku yang tak benar ketika sebelum orang mengikuti Yesus. Dan perilaku ini tentunya akan berubah seiring dengan hati yang berubah. Yang dari dulu, yang dulunya benci Kristus, tapi yang sekarang mencintai Yesus. Nah, poin keempat ini menarik. Mendidik orang dalam kebenaran. Ini penting sekali ya. Karena 3 bagian atas itu adalah untuk diri ya. Jadi pengajaran, menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan. Dan ini untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan disimpan untuk diri sendiri, tapi juga orang lain. Orang lain juga harus hidup dalam kebenaran. Dan kita sebagai duta Kristus itu harus mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, selama ini ketika Anda mengajari seseorang dalam tempat kerja, dalam pelayanan, apakah saudara sedang mengajari cara yang benar atau cara yang ngawur? Saudara mesti perlu refleksi ya tentang hal yang seperti ini. Oke? Ayat 17. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, maksudnya gini ya, motivasi seorang itu berbuat baik, itu pun harus benar di hadapan Tuhan. Karena ada banyak orang motivasi berbuat baik. Tujuannya supaya kalau aku nanti butuh sama orang itu, maka aku akan dibantu oleh orang itu. Jadi motivasinya berbuat baik, itu sebenarnya ditujukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ini yang disebut dengan ketidakmurnian. Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami, perbuatan baik apapun ya, seperti kain kotor. Kenapa? Karena semua perbuatan baik kita tidak ditujukan untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi tujuannya adalah untuk memuliakan kepentingan diri sendiri. Maka ini menjadi sesuatu yang berat sekali. Dan Roma 3 ayat 28 juga dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Apa hubungan ayat ini dengan ayat 17? Hubungannya adalah setiap perbuatan baik itu bukan ditujukan untuk keselamatan. Tapi manusia yang percaya kepada Kristus itu sudah terlebih dulu diselamatkan. Baru melakukan perbuatan baik. Jadi jangan dibalik, ya. Oke, firman Tuhan pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.